Polemik bidan desa Gapura, Amilatun Tofiah, memasuki babak baru. Setelah gelombang penolakan dari warga, kini sang bidan akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif, Amilatun membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jadi desa Gapura, permasalahan yang mulai timbul itu kapan, Bu? Ya, permasalahan yang mereka permasalahan adalah karena katanya saya tidak datang, kemudian menyebabkan pasiennya meninggal. Padahal waktu itu saya ingat banget hari Selasa, saya izin ke grup bahwa saya tidak pelayanan di pustu karena ada kepentingan keluarga. Kemudian jam 5 sore itu ada pasien datang ke pustu, katanya mau periksa, tapi saya yang dipanggil ke rumah. Hanya saja waktu itu ada mbak-mbak saya yang kerja bilang, ibu belum pulang, mungkin di perjalanan itu pasien WA, katanya istrinya sakit, lagi hamil waktu itu. Kemudian saya bilang saya pulang mungkin sampai rumah maghrib atau isya. Kata pasien, ya nggak apa-apa, saya tungguin. Kemudian saya pulang, nyampe rumah itu tepat 6:30. Kemudian pasien yang sudah WA nungguin saya di situ. Setelah nungguin saya izin, saya sholat dulu kayak gitu. Habis sholat saya belum ngapa-ngapain, langsung ke rumah pasien. Kebetulan yang sakit juga ibu hamil. Habis saya meriksa ke rumahnya, saya pulang, kemudian ngurus anak-anak. Kebetulan karena dari kemarin malam saya sudah nggak enak badan, sampai sekali saya selesai ngurusin anak-anak langsung tidur. Kemudian pas itu suami saya itu berarti belum tidur, saya sudah tidur duluan sama anak-anak. Katanya jam 10 malam ada ketok, itu lagi ada pasien. Nah, suami saya itu berarti nggak sempat bangunin saya, tapi langsung dijawab kalau misalnya memang urgent sekali silahkan ke puskesmas atau rumah sakit, kecuali kalau yang nggak darurat ya besok pagi saja kayak gitu. Kemudian paginya saya lagi nyapu di depan, saya lihat ada orang mau kayak ke rumah sakit, tapi saya nggak tahu kalau ternyata pasien tersebut yang minta diperiksa paginya. Nah, saya hari itu udah biasa pelayanan seperti biasa. Kemudian saya juga sempat izin juga hari Rabunya untuk ada acara lagi. Pulang itu saya lihat ada berita kematian. Ternyata pasien yang tadi malam itu yang saya disuruh meriksa meninggal. Nah, saya bilang ke suami itu Pak Musrain meninggal. Saya bilang coba kita kan saya pulang dari puskesmas itu nyampe rumah mau asar. Asar saya bilang ayah langsung takziah. Jadi suami saya juga takziah sampai menguburkan sampai ke makam juga. Cuma ketika sampai di makam itu mbak-mbaknya bilang, semalam ada pasien ya Bu, saya bilang, pasien apa ya Mbak, saya bilang, itu di Facebook rame katanya Ibu gak mau meriksa, terus pasiennya jadi meninggal. Saya di situ kaget banget, akhirnya saya langsung shock banget, terus begitu suami habis layat, saya langsung konfirmasi ke suami, apa semalam ada pasien yang manggil, katanya iya, tapi aku nggak bangunin kamu kayak gitu. Terus tak saran ke rumah sakit. Terus saya bilang kalau itu ternyata beritanya malah jadi rame kayak gitu. Ya. Itu kan banyak nih, Mbak. Itu satu hal. Ada beberapa hal yang sampai rumah dinas, di toko, kemudian ada lagi itu anak setting suruh bayar, kemudian ada yang lahiran bayar 1,5 juta, ada yang bidan desa apa kebun bayi ya, kebun bayi dan sebagainya. Nanti yang kebun bayi biar Pak kepala puskesmas yang menerangkan dengan bagian itu saja. Ya, berarti ya. Coba Pak terkait dari itu tadi yang saya terangkan. Oke. Pertama yang kasus resleting anak kecil itu saya lupa kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu itu ada ibu-ibu. Udah lama. Itu ya, jadi kejadiannya 5 sampai 6 tahun yang lalu siang-siang itu ibu pasien datang sama anaknya nangis-nangis karena sletingnya itu
nyepit di alat kelaminnya. Waktu itu saya di rumah sendirian, terus saya bilang, "Kita harus bekerja bersama, saya nggak bisa sendirian," saya bilang gitu. Jadi saya yang megangin atau beliau yang gunting, seperti itu. Karena anaknya nangis terus kan, kesakitan, digeser sedikit nangis, geser sedikit nangis. Akhirnya kita bekerja sama. Di situ kalau ada bilang saya minjemin gunting terus membayar 35 itu, saya yakin maaf itu tidak benar ya. Kemudian untuk yang masalah toko itu, jadi pustu itu kan luas, ada depannya rumah dinas dan ada depannya pustu. Jadi waktu itu saya izin sama Pak Kepala bahwa saya mau bikin usaha dok, saya bilang gitu. Katanya, ya boleh karena ya bikin usaha itu nggak hanya kamu saja. Jadi saya bikin usaha, bikin toko di depan rumah dinasnya dan Oh, berarti di depan rumahnya, bukan nyatu, bukan? bukan di depan pustu. Jadi Ya, pustu sama rumah dinas itu kan ya artinya tidak nyatu, tidak ya? Tidak rumah dinas dijadikan. enggak, di ya. depan rumah dinasnya, di depan kamar gitu. Kemudian waktu itu memang disarankan pakai herbal karena biar enggak rawan, maaf ya, hal-hal yang negatif, misalnya maling atau apa, dan permanen itu juga semi permanen seperti itu. Nah, memang waktu itu kesalahan saya tidak bilang ke desa gitu. Cuma saya pikir ya udah, wong saya sudah lama di sini, kemudian saya sudah dapat izin, ya udah saya bangun saja gitu. Kemudian kok ternyata beritanya semakin ramai seperti itu. Saya udah bilang sama Pak Lurah, saya minta maaf karena waktu itu saya belum bilang ke Pak Lurah, saya bilang, tapi saya sudah izin dari Pak Kepala Puskesmas. Kemudian untuk yang dukun bayi itu tahun 2019 waktu itu ada kemitraan dukun bayi, ada inisiatif dari Bikor, itu semua dukun bayi sekitar 30 lebih, semuanya dicek laboratoriumnya dan ada satu yang hasilnya memang positif, dan itu bukan HIV tapi namanya HBsAg atau hepatitis gitu. Kemudian hasilnya ternyata positif, habis itu disampaikan Pak Kepala dan dukun bayi tersebut dijelaskan hasilnya negatif dan sampai sembuh istirahat dulu seperti itu. Cuma ya penerimaannya berbeda. Yang mengenai politik ya, mengenai politik, katanya ada unsur politiknya, ada kepala desa, itu apa? Kalau unsur politik, kayaknya seperti yang disampaikan Pak Kades, katanya saya jadi menjauh gara-gara suami saya tidak keterima, padahal itu sangat tidak benar ya, karena kecewa waktu itu ada 5 atau 6 orang yang nyalon, kemudian yang keterima ujian, kemudian yang lain pada semuanya kan berarti yang keterima satu, ya udah saat kecewa ya lumrah, tapi kan hari itu saja kayak gitu. Jadi selebihnya ya udah kita biasa aja. Tapi kalau perasaannya dari Pak Lurah seperti itu ya saya kurang paham karena saya merasa biasa-biasa saja karena hubungan dengan yang sudah diterima pun kita baik-baik saja gitu. Dan itu yang tadi barang saya bayar kita masuk. Oh ya. Saya selama 9 tahun di Gapura saya belum pernah menarik melahirkan sampai 1,5 juta. Dan kalaupun misalnya itu ada, saya minta bukti. Kemudian kemarin ada kasus persalinan bulan apa ya? April kalau nggak salah, itu jam 3 pagi saya dipanggil bapak pasien yang melahirkan itu, ketok pintu, katanya anak saya sudah melahirkan. Saya kaget, sudah melahirkan, saya bilang itu. Jadi yang hamil itu asli Gapura, cuma selama kehamilan itu memang tidak di Gapura Pak. Jadi hamil tua terus baru pulang ke Gapura seperti itu. Kemudian pas ketok pintu saya dipanggil, saya datang ke rumahnya, kebetulan pas lahiran itu suami pasien juga tidak di rumah, hanya ada bapaknya sama ibunya. Ternyata lahirannya itu di kamar atas. Nah, saya datang, "Mbak, kok sudah lahiran?" "Iya Bu, karena nggak merasa mules yang berlebihan," katanya seperti itu. "Malam-malam aja masih jajan, masih makan gitu. Tapi tiba-tiba mules langsung lahir." Terus
Di situ saya tidak ada orang selain saya sama pasien, saya udah bilang bahwa, "Ayo kita ke puskesmas saja, kita tangani di puskesmas." Karena kalau di rumah itu resikonya banyak, takut ada apa-apa, kayak gitu. Tapi pasien bilang, "Nggak usah Bu, sama ibu saja," gitu. Akhirnya saya tolong semuanya sampai bersih, sampai dukun bayi itu baru datang gitu. Setelah dukun bayi datang, dibantu sama dukun bayi untuk menyelesaikan, membersihkan dan semuanya. Kemudian pasien nanya, "Bu, ini administrasinya bagaimana?" Saya bilang, "Tunggu dulu ya," saya bilang kayak gitu, karena saya harus konsultasi dulu dengan kepala kebidanan di puskesmas mengenai masalah tarif. Dan saya bilang, sekali lagi ini tuh namanya bukan denda ya Mbak, saya bilang gitu. Karena kalau denda itu setahu saya harus ada undang-undangnya, ada peraturan tertulisnya, saya bilang gitu. Ini namanya tarif karena penjenengan sudah manggil saya, kemudian bayar jasa, bayar obat, bayar tenaga, dan sebagainya. Saya bilang kayak gitu. Pasien jawab, "Nggih," gitu. Dah, saya pulang, kemudian saya konsul sama Bu Tikor, saya bilang ada persalinan begini 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 gitu. Tarif berapa ya Bu? Saya bilang gitu. Nah, kemudian habis itu saya sudah konsul sama Bu Tikor, saya sampaikan ke pasien, "Mbak, kalau di desa lain itu mungkin macam-macam, mungkin ada yang sampai 1 juta, mungkin lebih atau bisa kurang," saya bilang gitu. Saya sudah jelaskan bahwa ini menolong, memotong ari-ari, kemudian membersihkan semuanya, kemudian menyuntik dan sebagainya, kurang lebih 900.000 sampai kontrol. Nah, kalaupun misalnya Mbak nggak punya uang segitu, ya udah dikomunikasikan dulu dengan suami, karena suami tidak di rumah. Habis itu, kalau nggak salah siangnya atau besoknya itu pasien WA, "Bu, saya sudah komunikasi dengan suami." Kata suami sanggupnya 500. Saya jawab, "Iya Mbak, nggak apa-apa." Nah, sorenya ibunya nganterin uang tadi buat bayar tarif yang sudah saya sampaikan, kayak gitu, udah selesai. Jadi itu yang selama ini menjadi ini ya, menjadi rantai itu adanya demo-demo dan sebagainya. Pemicunya apa loh? Kalau pemicunya itu mereka itu mempermasalahkan katanya gara-gara saya tidak datang saat dipanggil, pasiennya jadi meninggal gitu. Pasiennya orang dewasa, riwayatnya stroke juga. Umur tua. Ya 50-an mungkin ya Pak. Oke. Ada yang perlu sampaikan lagi? Tidak ada. Nah, Pak Kusmas. Pak Messi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ami, kayak gitu. Ada berita baik Pak, kemudian terhadap masyarakat seperti apa? Tadi yang disampaikan tentang dukun bayi yang HBsAg-nya positif. Jadi dulu saya setelah para dukun bayi ini diperiksa, ya ini kan dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Kemudian seluruh dukun bayi kita periksa HBsAg-nya. Ya, ternyata ada satu dukun bayi yang HBsAg-nya positif. Ya, dia berarti hepatitis B. Dan hepatitis B ini penularannya sangat cepat, ya, sangat mudah menular. Kemudian saya memberikan surat kepada kepala desa, ya, itu bulan Februari 2019 kepada kepala desa agar dukun bayi itu yang hepatitis jangan melakukan aktivitas terlebih dahulu di bidang dukun bayi. Dengan siapa Bu? Bu Harning. Harningsih. Harningsih. Bu Harningsih terkait dengan Bu di Puskesmas ini sebagai apa Bu? Sebagai bidang koordinator. Oh, bidang koordinator di Kecamatan Batu Kumpul ini. Iya, di Puskesmas Batu Kumpul. Puskesmas Batu Kumpul, termasuk Bu Ami juga di bawah. Dengan ya Bu, saya pengen ngerti itu. Dengan adanya tragedi atau bikinnya Bu Ami itu di Pustu Desa Putra yang panjenengan tahu seperti apa itu? Kerjanya Bu Ami itu iya. Gitu. Iya Pak. Kalau menurut saya, penilaian saya ya Pak, Mbak Ami itu bagus. Terlihat dari kinerjanya tentang beberapa capaian target
Contohnya misalnya kalau dulu di Gapura kan pertolongan persalinannya masih dengan dukun itu masih banyak sekali. Setelah adanya Mbak Ami di situ, tingkat pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan itu jauh meningkat. Terus yang dengan dukun juga masih ada beberapa, cuman tidak sebanyak dulu gitu, hanya setahun hanya 1 atau 2 orang saja. Terus untuk pemeriksaan kehamilan itu juga setelah adanya Mbak Ami, bidan desa yang menetap di situ, untuk pemeriksaan kehamilan kebanyakan bisa lebih dari 4 kali, bahkan sampai 6 kali Mbak Ami, sesuai dengan standar pemeriksaan minimal. Terus jadi kesadaran masyarakat untuk misalnya dari kesehatan menganjurkan ini loh, ibu hamil harus USG, ibu hamil harus periksa laborat di trimester awal dan trimester akhir, itu masyarakatnya ibu hamilnya pada mau semangat. Kalaupun tidak datang ke puskesmas, biasanya datang ke klinik dokter spesialis malah di Oke, Pak. Dengan kejadian Bu Ami seperti itu, tidak tertutup kemungkinan mungkin akan terjadi di desa atau di desa lain, tapi di desa lain. Saran panjangan berapa buat teman bidan di desa? Untuk bidan desa, selain ya untuk Mbak Ami dan bidan-bidan desa yang lain, yang pertama menjaga hubungan baik dengan pihak desa maupun dengan masyarakat. Terus yang kedua, bidan desa, karena bidan desa kan dalam satu desa hanya ada satu ya Pak, jadi bidan desa diharapkan bisa, walaupun penanganan sederhana, diharapkan bisa untuk menolong hal-hal yang sederhana seperti minimal ruang pertama ya. Iya, seperti itu. Pengabdian 24 jam. Kawan ini. Oke, Pak ya. Iya.